Halo guys, jumpa lagi di channel Karya Sendiri. Kali ini kita akan belajar menyeting ya guys ya, menyeting dan merakit mesin rokok ini ya, mesin injektor rokok. Di sini ada tombolnya. Di sini untuk tombol balik ya guys ya. Misalnya ada macet di sini. Nah, ini kita pencet kedua, lalu kita pencet biar dia balik ya guys ya. Nanti kita praktekkan ya. Misalnya ini macet. Nah, ini untuk kecepatan ini tembakau, penurun tembakau, ini getar. Lalu ini triggernya untuk cetak ya guys ya. Nah, di sini saya punya tembakau yang ini lengket juga ya guys ya, karena sausnya tentu saja. Lalu di sini ada tempat tembakonya seperti ini, ada 2 dinamo. Yang nanti kita rakit sudah ada ini ya guys ya, kabelnya sudah saya tandain. Nah, ini adalah sensornya. Pertama, nah ini sensornya ya guys ya, sensor proximity namanya guys. Jadi ini untuk fungsinya untuk menghentikan dinamo ya guys ya, kalau kosong tembakonya dia nyala. Oke, kita coba dulu manual seperti ini guys ya. Nah, ini tentu saja tidak jalan di alat manual seperti ini ya guys ya. Itu sama sekali tidak bisa dan tidak disarankan. Jenis tembakonya seperti ini guys, ini tembakau pabrikan juga. Ini sudah cengkeh ya guys ya, udah TSG. Jadi dia bersaus dan lembut seperti ini guys. Ya lengket ya guys ya. Kita coba ngisinya ngawur seperti ini untuk ini ya. Saya juga tidak tahu, yang jelas ini padat banget guys. Yang jelas ini saya memamerkan kelancaran mesinnya saja ya guys ya, kemampuannya. Jadi untuk diameter lubangnya itu lebarnya 2 cm guys. Kita isi ngawur ya, tidak perlu saya tata-tata biar rata, takut macet. Karena kita coba macet pun tidak masalah ya guys ya. Nah, seperti ini kelihatan banget tembakonya kan utuh sampai ujung, berarti itu emang padat banget. Ini penjepit selongsongnya nanti juga akan kita setting lagi ya guys ya. Kalau ada tembakonya, tempat tembakonya itu pasti beda. Nah, ini saya tekan-tekan biar padat. Nah, ini nggak mau jalannya guys ya, artinya dia macet guys. Ini emang nggak kuat ya, overload guys. Jadi kemampuannya segitu ya. Saya akan coba congkel dulu ini. Caranya matikan dulu mesinnya guys, jangan langsung diambil ya pakai tangannya, takutnya nanti gerak sendiri malah tangan yang kena potong ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Nah, ini overload ya guys ya, padat sekali menjadi kayu ya dan lengket. Seperti yang saya bilang, tembakonya memang bersaus ya. Dan ada cengkehnya juga, dan ini juga sudah halus karena berkali-kali saya ini ya guys ya, saya pakai terus saya bongkar lagi, jadinya halus guys. Seperti ini hasilnya. Dan ini perlu kita setting ya guys ya, penjepitnya nanti kita setting. Kita isi ulang lagi, coba lagi. Setelah macet tadi ya tetap jalan ya guys ya, bagus seperti ini guys. Jadi ada beberapa settingan tempat tembakau dan penjepit ya guys ya, harus dikalibrasi ya. Jadi nggak ujuk-ujuk taruh tembakau jadi ya. Nah, ini bekas macet-macet itu ya guys.
berkat saya bongkar-bongkar. Nah, hasilnya seperti ini belum kita setting. Yang penting mesinnya kuat dulu guys. Untuk teman-teman yang sudah pesen ya, perhatikan nanti saya ini. Ya, seperti ini guys hasilnya. Karena ini penjepitnya ya. Kalau rontok di depan itu biasanya penjepit sama tembakunya yang emang halus guys. Oke, sekarang kita pasang tempat tembakonya di tempatnya ya guys ya. Saya bersihkan dulu pakai blower. Kita taruh di seperti ini. Usahakan kaca itu tepat di belakang pisau ya guys ya. Nah, di sini ada pisaunya itu. Nah, jadi dia harus di belakang pisau. Jadi tembakau itu bisa terjun bebas ya, nggak ada penghalang. Lalu kita pasang baut. Kalau posisinya udah tepat seperti ini kita bisa maju mundurin ya guys ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa setting agar tembakonya itu mulus tanpa halangan lah, seperti itu guys. Jadi tembakau, kaca, lalu pisau ya, biar tembakonya itu los guys. Lalu kita pasang kabelnya. Kita pasang ini dulu lah, proximity-nya dulu. Jadi kalau ada tembakau dia akan mati ya guys ya. Tembakau tidak akan turun. Kalau kosong dia akan nyala ya, seperti ini. Ini kecepatan penurunnya. Jangan terlalu cepat. Nah, ini seperti ini. Kalau kena tembakau dia mati ya. Kalau kosong dia hidup lagi guys. Caranya seperti ini nyetingnya, taruh di kaca, atur ketinggiannya, pakai kertas ya guys ya. Oke, cara ngisinya seperti ini, kita taruh dikit dulu. Ini mesin keadaan mati ya guys ya, keadaan mati. Lalu dorong bagian yang biru itu, penggetarnya ke depan, mentok, dorong sampai mentok. Selanjutnya karena kosong tembakonya, jadi harus dimatikan mesinnya ya guys ya, harus mati. Kita dorong seperti ini, lalu kita hidupkan mesinnya agar tembakonya itu turun ya. Nah, seperti ini guys. Kalau sudah turun semuanya, kita lepas pelan-pelan. Nah, getarnya matikan, jangan digetar ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya kita hidupkan, kita keluarkan. Satu kali itu berat banget guys, jadi jangan langsung cemplungin ya. Nah, seperti ini, jangan langsung dicemplungin. Meskipun udah disetting dia bakal keras banget, kadang bisa macet ya guys ya. Jadi harus perlahan seperti tadi. Nah, karena di sini ada rongga ya kan, itu bakalan kopong guys. Jadi kita buang dulu, kita keluarkan ya, sampai seperti ini. Dia nggak ada rongga seperti ini ya guys ya, biar tidak kopong. Sambil kita getar udah nyala ya. Nah, di sini sudah tidak ada rongga. Baru kita tambah tembakau ya guys. Kali ini saya coba dulu. Coba isi ya. Susah banget karena saya pakai tangan satu ya guys, yang satu megang HP. Terus bergantian. Seperti ini. Lalu dia masih empuk ya tadi guys.
ada yang seperti ini seharusnya. Kalau ini masih kosong depan, jadi kita perlu setting penjepitnya, semuanya kita atur ya, kita setting, terutama bagian ini guys, proximity-nya, agar tembakunya itu tingginya itu konsisten ya guys ya. Nah, dia ada tembakau, dia mati, berhenti mesinnya. Lalu kita atur bagian stoppernya, ada yang bawah itu ada 2 settingan ya, getar sama stopper belakang guys. Jadi semuanya kita atur semuanya. Nah, ini untuk mengatur getarnya ya guys ya, jarak ke depannya, sama sekalian membuka itu jalur tembakaunya agar terbuka ya, makin lebar makin padat, seperti itu guys. Getarnya semakin ke belakang semakin padat. Nah, ini masih kosong ya guys ya, masih kosong yang bagian depan, berarti kita harus lebarkan ya guys ya. Yang warna biru, stiker yang warna biru itu kita lebarin biar cepet ya, biar banyak yang masuk gitu guys. Semakin banyak volumenya semakin besar, semakin padat, seperti itulah. Apalagi ini yang saya coba pakai tembakau yang lumayan sulit banget guys ini. Kalau tembakau ini lancar, berarti tembakau lain lancar, istilahnya seperti itu ya guys ya. Kita coba lagi. Jadi sekali putar itu dia tidak akan langsung berubah ya guys ya, tidak akan berubah. Jadi harus kita kosongkan dulu tembakonya, kita isi lagi. Jadi nyetingnya memang harus dari yang terkecil dulu. Saya mundurin aja guys ini guys, soalnya memang lompat ya ini ya. Yang model yang saya buat ini dia ada pembersih moncongnya ya. Nah, jadi setiap kali diisi dia pasti kelempar. Nah, sambil kita setting ininya, getarnya kita putar searah jarum jam agar semakin padat ya guys ya, semakin buka ke belakang. Nah, stopper yang belakang juga kita atur juga agar tidak terlalu jauh ya. Jadi ke belakangnya itu agar sedikit guys. Kalau yang getarnya itu agar dapat banyak. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, ini stoppernya, stopper belakang. Dia yang menyetop, yang mengatur buka tutupnya belakang ya. Patokannya lah ya. Patokan ke belakangnya berapa. Kita kosongkan lalu kita isi lagi tembakonya ya, setelah kita putar-putar tadi. Karena sekali kita putar dia tidak langsung berubah. Memang untuk nyeting seperti ini butuh pengalaman juga dan butuh feeling ya guys ya. Nah, feeling itu dapat karena kita sering pakai alatnya guys. Teman-teman bisa kosongkan dulu, bisa lewat cara ini atau bisa langsung dibongkar ya guys ya, sampai habis baru kita isi ulang lagi. Getarnya saya tinggikan kecepatannya biar cepet naik cepet turun ya tembakonya.
sambil kita putar. Knopnya sambil kita setting-setting ya guys ya, batang per batang. Ya, saya takutnya ini ya, siapa tahu memang ini, emang di bawah itu masih kurang padat, tapi di tengah-tengah siapa tahu padat gitu ya guys ya. Oke, dan akhirnya saya ganti, saya isi ulang ya guys ya, tembakonya saya kosongkan semuanya. Lalu kita isi ulang seperti cara yang pertama tadi. Dan ini udah padat tapi ujungnya masih kurang ya. Nah, itu biasanya di penjepitnya guys, bisa terjadi karena penjepitnya itu terlalu keras jepitnya guys. Jadi di filternya itu padat tapi yang depan itu kosong kayak tadi ya, itu bisa jadi terlalu keras penjepitnya, jadi dia ngempes ya guys ya. Saat ditekan mata injektornya itu nekan filternya. Nah seperti ini kan, dia yang bagian depan tuh kosong guys, seakan-akan nggak mau ngisi, padahal dia itu tertekan ya guys, di press ke belakang. Jadi antara filter dan tembakonya itu padat, sangat padat. Jadi yang depan yang kalah gitu ya guys ya. Kita perlu setting penjepitnya. Tapi lagi-lagi kita juga harus coba terus guys, 5 batang. Kalau perubahannya itu tetap ya berarti kita setting yang sudah kita ini ya guys ya, curigai. Nah seperti ini dia, depan itu nggak ngisi ya guys ya. Nah, padahal rokoknya sudah padat, berarti tidak lain dan tidak bukan tuh bisa dari penjepitnya. Nah oke, untuk nyeting penjepitnya itu mudah banget ya guys ya. Kita perlukan obeng ya guys ya. Di sini ada bautnya untuk mengatur kerenggangan dan keketatan jepitannya guys ya. Searah jarum jam untuk mengencangkan ya guys ya. Berlawanan arah jarum jam dia untuk mengurangi jepitannya ya guys ya. Seperti itulah ya guys. Jadi dia akan semakin maju ya kalau kita putar searah jarum jam. Untuk menguranginya berlawanan arah jarum jam. Searah jarum jam itu untuk menguatkan jepitannya ya guys ya. Berlawanan arah jarum jam untuk mengurangi kekuatan jepitan, seperti itulah. Nah, kali ini jadi makin mantap ya guys ya. Depan lebih gabus sama rokoknya padat. Nah yang kita cari seperti itu ya guys ya, seperti ini, agar hasilnya rapi ya, rata. Untuk teman-teman ya mungkin ribet ya, nggak ribet juga guys, itu malah membantu kita untuk membuat hasil yang lebih baik ya. Kalau ini rontok ya guys ya, karena terjatuh ya, makanya tak beri bantalan biar nggak ke tempat keras ya. Nah ini, nah depan utuh ya. Kalau depan panjang belakang nggak keisi, berarti penjepitnya kurang jepit gitu saja guys. Jadi kita kurangi, ini kita tambah jepitannya kurang keras nih, searah jarum jam ya guys ya. Nah seperti ini ya, mantap. Di gabusnya padat, depan utuh. Nah itu yang kita cari ya guys ya, harus paham semuanya ya.
sambil puternya itu sambil ini ya, 2 kali atau berapa kali gitu ya guys ya, 2 kali putaran, 3 kali putaran sambil dicoba. Nah, seperti ini. Kalau hasilnya konsisten ya udah settingannya segitu guys. Kalau kita ngerasa kurang yang belakang antara gabus dan tembakau, itu bisa kita kencangkan sedikit penjepitnya guys. Kita putar searah jarum jam. Saya majuin ya biar ini guys nggak jatuh rontok ya. Karena tembakonya memang halus banget guys. Nah, mantap. Jadi perlu pengalaman dan feeling ya. Nah, feeling itu dapat dari pengalamannya guys. Ini tadi saya nyoba, saya taruh belakang dulu ya, istilahnya seperti itu ya guys ya. Nah, beda tembakau, beda ukurannya ya maksud saya, beda ukurannya itu beda guys hasilnya. Dan alhamdulillah tidak ada macet setelah kita pasang ya guys ya, karena tadi macet itu emang padat banget tadi sampai mengkilap ya, tembakonya kena jepit. Kalau dirasa udah konsisten baru kita tambah tembakonya di atas gitu ya. Nah hasilnya seperti ini. Memang untuk setting-setting butuh banyak tembakau ya memang. Selongsong. Oke, seperti ini hasilnya. Mantap banget. Nah, ini. Kita tinggal gunting ya guys ya, kita rapikan. Ini selongsong yang kita buat kemarin. Nah, itu meleset ya. Nah, yang ini bagus nih. Yang ini tidak ada mencreknya ya guys ya, lurus. Nah, kalau manual ya seringkali meleset kan. Kalau ini asli semuanya lurus guys, beda jauh. Mantap.